Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Pengalaman Misterius Kiriman Wuryanto. Kisah nyata ini dialami Wuryanto kurang lebih 30 tahun yang lalu. Saat itu pada sore hari mendung menggelayut di musim penghujan adalah merupakan pemandangan yang membosankan. Hal itu bisa dipastikan hampir setiap hari terjadi. Kalau sudah demikian, cuaca menjadi redup seperti redupnya wajah Wuryanto di tanggal tua itu. Karena ekonominya yang pas-pasan, menyebabkan dia yang perokok hanya membeli rokok eceran. Wajahnya yang redup semakin redup dengan datangnya surat dari adiknya yang ada di Madiun. Wuryanti, adiknya yang masih duduk di kelas 2 SMA, memberitahukan bahwa ibunya yang sudah renta mendambakan kedatangannya. Pasalnya, meski tempat tinggalnya di Surabaya tidak begitu jauh dari rumah neneknya, namun sudah hampir 3 bulan dia tidak pernah menjenguk ibunya yang sakit-sakitan. Uang pensiunan dari ayahandanya yang telah 2 tahun meninggal dunia rasanya belum cukup untuk memenuhi rumah tangga ibunya yang masih dibebani oleh adiknya yang notabene masih membutuhkan biaya sekolah. Wuryanto yang hanya buruh pabrik tekstil di Surabaya hanya bisa membantu seadanya. Jangankan membantu, untuk digunakan mencukupi kehidupannya saja kadang-kadang masih minus. Pikirannya yang kalut saat itu ditepisnya dengan isapan rokok ecerannya yang tinggal separuh. Sementara suara gemericik hujan gerimis yang mulai tiba menambah hati kecilnya menjadi ciut. Dia belum bisa menemukan jalan keluarnya dari mana mencari uang untuk meringankan beban keluarganya yang ada di Madiun. Suara hingar-bingar radio dan tip recorder tetangganya yang hidup berhimpit-himpitan di kamar-kamar kos tak diindahkannya. Suara itu berbaur dengan celoteh anak-anak kecil putra-putranya para tetangga. Beberapa menit kemudian, dia dikejutkan oleh kedatangan temannya sekerja, Dirham, yang datang dengan mengendarai sepeda ontelnya. Dirham yang datang dengan tubuh basah kuyup oleh hujan yang menerpanya setelah meparkir sepedanya di depan kamar kos Wuryanto, lalu lari berjingkat memasuki jerambah kamar Wuryanto. Wah, kocur cak, kodanan. Lah tak kira mau ra udan lah budal terang glendeng lah tekan tengah dalan kok udan terus. Ah hitunganku jarak omahku karo nggonmu iki ya cedhak to. Dan nunggu kedatanganku lah tekan omahmu lah beres tenan toh. Tahu hal itu Wuryanto hanya tersenyum sambil masuk ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian dia sudah memberikan baju ganti kepada Dirham yang basah kuyup. Wur, engko nek udane wis terang ayo nonton wayang kulit ya. Ajak Dirham seraya mengenakan baju pengganti yang diberikan Wuryanto. Dirham dan Wuryanto memang teman akrab yang punya hobi sama, nonton wayang kulit. Makanya begitu mendengar ajakan Dirham, wajah Wuryanto seketika cerah. Pikirannya yang terbebani faktor keluarganya pun seketika sirna. Neng endi nggone Dir?
Sopo sing ngadakno wayangan kuwi lho? Jarine Pak Lurah Sepanjang duwe hajatan bersih desa. Katanya mendatangkan dalang kondang saka Magetan lho. Sopo meneh nek ora Mbah Ahmad, lakone apik mesti sesaji Raja Suya iki. Wah, lakone apik, dalange apik, kebeneran iki udane ya wis terang e. Wuryanto bergegas masuk ke dalam kamarnya untuk ganti pakaian. Jam 9 malam tepat mereka pun sama-sama berangkat dengan sepeda ontelnya mendatangi lokasi pertunjukan wayang kulit itu. Ketika tiba di lokasi pertunjukan, tidak begitu banyak orang yang menonton, mungkin terkendala dengan cuaca mendung disertai hujan rintik-rintik yang masih belum reda benar. Dengan demikian mereka dengan mudah mencari tempat yang enak untuk menonton wayang kulitnya. Wadanane rombaranang yen sinerawat mrang segedeng bel mijil dahanane terus mananing rep glagleng jagat manuk maning jajaranat. Wisadewa. Wisadewa. Namun, ketika adegan masih dalam penampilan Cangik dan Limbu, Wuryanto kelihatan panik. Wah, ciloko dir. Aku mau kesusu budal nganti lali ngunci pintu kamarku. Aku balik dulu ya dir. Aku tak ngebut wae. Mengko delok kaslak balik mrene pesenku kursi sing tak nggon iki aja diwene wong liya lho dir. Pesan Wuryanto segera bergegas meninggalkan Dirham yang tampak agak kecewa. Meter sebelum sampai di tempat parkir sepedanya, tiba-tiba Wuryanto dikejutkan oleh sebuah cahaya kecil yang gemerlapan. Cahaya itu menempel di stang sepedanya. Dengan jantung berdebar-debar, rasanya berhenti seketika jantung itu mendekati cahaya itu. Terkejutnya dia ketika diamati dengan seksama, ternyata sinar itu asalnya hanya dari seekor belalang. Kalau orang Jawa menamakannya dengan walang kadung. Belalang yang masih menempel di stang sepedanya itu seolah-olah menghipnotisnya. Dan ketika hendak ditangkap, tiba-tiba belalang yang bercahaya itu terbang hanya di seputar sepedanya. Setiap hendak diraih, belalang itu selalu menghindar, seolah-olah meledeknya. Ketika belalang itu terbang agak jauh, Wuryanto bergegas menaiki sepedanya dan mengejarnya. Tapi meski begitu kuatnya Wuryanto mengayuh sepedanya, si belalang yang masih saja gemerlapan di kegelapan malam itu tetap saja tak terkejar. Celakanya, si belalang misterius itu tak bosan-bosannya meledek Wuryanto dengan terbang di sekitarnya. Anehnya, selama dia mengejar belalang itu tak satupun dia berpapasan dengan kendaraan apapun. Selama mengejar belalang itu dia hanya merasakan suasana yang sepi dan temaram di malam hari.
Kini dia tak tahu lagi kemana arahnya dan kemana perginya. Malam itu dia hanya berkonsentrasi untuk mendapatkan belalang yang terus menggoda, yang jarak terbangnya tak jauh dari Wuryanto, yang terus mengayuh sepedanya seolah tak ada rasa lelah sedikit pun. Hanya yang dia herankan, selama perjalanan dia merasa berhenti sebanyak 3 kali, manakala belalang itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan ketika dia setiap kali menghentikan sepedanya, tiba-tiba saja muncul seorang nenek-nenek yang mendatanginya dengan membawa sebuah kendi berisi air minum yang kemudian memberikan kendi itu kepadanya. Setelah meminum air di kendi itu, beberapa teguk tubuhnya merasa segar bugar. Belum sempat mengucapkan terima kasih kepada nenek yang baik hati itu, tiba-tiba si belalang bercahaya muncul lagi dengan terbang rendah di dekatnya, disusul oleh lenyapnya si nenek tua. Wuryanto pun meneruskan pengembaraannya mengejar si belalang. Kejadian seperti itu berlangsung sampai 3 kali. Entah sudah berapa lama dia mengejar si belalang itu, hingga akhirnya si belalang lenyap dan Wuryanto pun menghentikan pengejarannya. Dia merasa tidak percaya sama sekali kalau malam menjelang subuh itu dia sudah berada di depan rumah ibunya di Madiun. Anehnya lagi, selama perjalanan yang berbau misteri itu sama sekali Wuryanto tidak merasakan kelelahan. Wuryanto benar-benar tak habis pikir. Jadi selama dia berjuang untuk mendapatkan belalang bercahaya tadi, ternyata dia sudah menempuh perjalanan panjang dari Surabaya ke Madiun hanya dengan menggunakan sepeda ontel. Tidak tahu berapa jam yang ditempuhnya selama dalam perjalanan misteri itu. Seisi rumah seperti disambar geledek ketika subuh yang masih diselimuti udara dingin di musim hujan yang mencekam itu. Wuryanto tiba-tiba menampakkan batang hidungnya. Wuryanto secara bergantian dipeluk ibunya dan adiknya Dewi, yang sama sekali tidak menyangka akan kedatangan Wuryanto yang sangat didambakan. Siangnya semua keluarganya di Madiun gempar dengan kedatangan Wuryanto yang misterius itu. Aku kok eling karo kakek Brojo sing duwe peternakan walang akeh kuwi ya. Kabeh kuwi ora ana sing ngerti kena apa kakek Brojo kuwi kok senengi nguwalang, jumlahe ya akeh banget. Ning rikala jaman Jepang, walang-walang kuwi dienteki karo tentara Jepang dianggep nyebarno penyakit. Lah sakteruse walang-walang saking akeh kuwi diserahno karo abdi setiane sing jenenge Patonah. Lah, walang-walang sing nggodha kowe kuwi suruhane arwah kakek Brojo sing nggawa kowe mrene ya Wur. Mungkin wae kakek Brojo sing wis ana alam kelanggengan kowe ngerteni. Kowe iki prihatin ibumu mergo wis suwe arep-arep tekamu Wur. Ning sing mbah-mbah tua sing meneh ngombe kowe njero kendi kuwi sak suwene kowe mlaku kuwi menawa wae ya arwahe Patonah sing setya ngingu walang-walange kelangenan mbahmu si Mbah Brojo kuwi Wur. Muga-muga ceritaku ki ya bener enenge ya Wur. Begitu kata Pak Deku Slamet, kakak dari ibuku. Bercerita bahwa belalang itu mungkin adalah arwah dari simbahku Mbah Brojo. Pengalaman yang kualami ini merupakan pengalaman nyata
ibaratnya sebuah mimpi yang tidak bisa dipercaya. Pengalaman misterius yang aku alami hampir berpuluh-puluh tahun melekat dalam ingatanku dan seolah tidak bisa dipercaya, tapi nyata adanya. Salam Jimatres, salam misteri. Au.